Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Adi Purwanto dengan NIM 254 267 32588. Saya guru akidah akhlak di MA Darussibian, Desa Karangduren, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Insya Allah, pada hari ini, Selasa 20 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning di kelas 10 dengan materi fitnah dan hoak. Semoga video praktek pembelajaran yang saya buat dapat bermanfaat untuk semua. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Enggak lagi galau kan? Enggak ada. Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu secara bersama. Kita tolong kepada Mas Fahril untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Fahril, silakan untuk kembali. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya absen dulu ya. Adimas Lutfi, hadir. Amanda Dwi Maulida, hadir. Andika Mahrus, hadir. Abid Naulin Najah, hadir. Elmi Jessica, hadir. Anggi Wahyuni, hadir. Muhammad Fahril Islami, hadir. Ayu Dwi Firdasari, hadir. Kita melanjutkan materi sebelumnya yang kita pelajari terkait dengan fitnah dan hoak. Oke, Pak Adi, ada yang mau ditanyakan? Apa yang terjadi jika kabar bohong terjadi di kelas kita? Ayo, Mas Harul, ya? Banyak masalah. Yang lain? Ya? Bisa terjadi apa itu berkelahi. Bisa berkelahi. Ada lagi? Permusuhan antar kelas. Yang lain? Ada? Terjadinya fitnah. Ada lagi? Saling benci. Saling benci. Lagi ada? Sudah? Oke. Oke, kita lanjut kepada materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Kita
kita akan belajar terkait dengan pengertian fitnah, hoak, dan dalil-dalilnya. Oke. Kita akan bicara terkait dengan ragam akhlak tercela, fitnah, dan hoak. Sengaja kita untuk pelajaran di semester 2 ini, setiap ucapan dan tulisan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya kalimat pengantar saja. Oke, tujuan pembelajaran, kenapa Pak kita harus belajar ini? Fungsinya buat apa sih? Dan gitu ya. Karena setiap pelajaran, setiap materi itu mempunyai tujuan yang akan kita dapatkan ketika sudah mempelajari sebuah materi. Buat apa? Buat kehidupannya kita nanti, ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian fitnah dan berita bohong serta berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk fitnah dan hoak dalam kehidupan sehari-hari dan media sosial yang tepat. Yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis kasus fitnah dan hoak secara santun dan bertanggung jawab. Ini tujuan pembelajarannya kita hari ini. Fitnah dan hoak ancaman tersembunyi dalam masyarakat. Dalam kehidupan sosial, kita sering dihadapkan pada dua fenomena berbahaya yang dapat merusak tatanan masyarakat. Apa Pak tatanan masyarakat yang bisa rusak? Hoak, fitnah dan hoak. Keduanya memiliki potensi yang menghancurkan reputasi, memicu konflik dan menyebarkan kebohongan. Memahami definisi bahaya dan cara menyikapinya adalah langkah awal untuk melindungi diri kita dan komunitas dari dampak negatifnya. Jadi fitnah dan hoak itu ancaman tersembunyi dalam kehidupannya kita. Fitnah lebih berbahaya daripada pembunuhan. Sering-sering kita mendengarkan kata-kata itu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan karena lidah kita itu lebih tajam daripada pedang. Oke, kita bicara pengertiannya. Secara bahasa Arab, fatona atau fatana berarti cobaan atau ujian. Namun dalam konteks bahasa Indonesia dan KBBI, fitnah didefinisikan sebagai tuduhan bohong yang disebarkan dengan tujuan menjelekkan, merusak nama baik, atau merugikan kehormatan orang lain. Ini adalah tindakan yang sengaja untuk menjatuhkan seseorang melalui kebohongan. Bahaya dalam Al-Quran. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa bahaya fitnah jauh lebih besar daripada pembunuhan. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Disebutkan bahwa fitnah dapat menimbulkan kerusakan yang lebih parah dan meluas dibandingkan dengan tindakan kekerasan fisik. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak fitnah dalam pandangan agama. Itu secara fitnah, pengertian fitnah dan di dalam Al-Qur'annya seperti apa. Oke, dampak negatifnya fitnah yang menghancurkan. 1. Merusak hubungan, pasti ya. Kalau sudah antar teman saling memfitnah, itu hubungan pasti rusak. Katanya si A, si B begini, padahal si B gak melakukan. Akhirnya si C ikut-ikutan percaya kepada si A untuk menjauhi si B. Ini biasanya yang terjadi dalam kehidupannya kita sehari-hari. Terus menghancurkan karakter, yes, menghancurkan karakter. Itu pasti. Karena kenapa kalau kita akan menghancurkan karakter? Karena tuduhan bohong itu hanya menghancurkan nama baik. Yang awalnya kita dikenal sebagai anak baik, hanya dianggap tidak baik gara-gara fitnah. Yang terakhir menimbulkan ketidakamanan. Kenapa kok tidak aman, Pak?
Karena fitnah menciptakan lingkungan yang tidak aman karena menjatuhkan harga diri orang lain. Masyarakat menjadi curiga dan enggan saling percaya. Ini yang terjadi. Malas, nggak mau percaya lagi, hanya mengikis fondasi kebersamaan. Artinya begini, ketika si A memfitnah si B, akhirnya si C ikut-ikut. Ketika si B mempunyai kegiatan di rumahnya, akhirnya si A sama si C tidak mau nolong. Aku nggak mau nolong si B. Si B itu begini dan seterusnya. Artinya seperti itu akhirnya. Makanya dampak negatif fitnah itu menghancurkan. Ya, kenapa? Kami minta maaf atas perlakuan kami kepada kamu. Oh, udah nggak apa-apa, santai aja. Udah maafkan ya. Enggak, itu semua karena salahku, karena pembagian berita hoax. Kalau aku cek dulu sebelum membagikan berita itu ke grup, mungkin nggak akan terjadi seperti kemarin di kampus. Oh, udah nggak apa-apa, santai aja. Aku juga udah maafkan kalian kok. Makasih ya, Pala. Ya, sama-sama. Sudah pesan Kak? Oh, Pak. Oh iya, Pala, aku juga minta maaf ya waktu itu karena aku nggak menyapa kamu. Soalnya aku ragu. Oh iya, udah nggak apa-apa, tenang aja. Aku udah maafin kalian semuanya kok. Makasih ya, Pala. Makasih ya, Pala. Teman-teman, ini ada berita ditangkapnya pelaku pembuat berita hoax. Ternyata pelakunya itu Yoga. Hah? Yoga? Coba lihat fotonya. Oh iya, ini Yoga. Aku tahu sih motif pelakunya. Ini mungkin iri sama pencapaian malah. Iya loh, gak nyangka juga aku Yoga bisa setegak itu. Padahal cuma pengen menjatuhkan aku gitu loh. Ya, semoga jadi beri hidayah dan segera taubat apa yang dia lakukan. Amin. Oh iya, Pala. Terus itu kalau kamu nggak transaksi narkoba, transaksi apa? Oh, itu mau nggak salah sih aku beli dia. Mau berkualitas ini gulanya. Lengkap. Aku lagi beli gula halus. Oke, tadi sudah melihat sebuah video singkat terkait dengan penyebaran berita terkait dengan hoax. Di situ tadi juga disampaikan di dalam sebuah video pendeknya tadi bahwasanya mereka menyebarkan informasi dulu sebelum mengklarifikasi. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya silakan membentuk kelompok masing-masing. Kelompok terdiri dari 6 orang. Silakan membagi kelompok. Oke, sudah? Oke, saya akan bagikan tugasnya. Silakan tugas itu didiskusikan di kelompoknya masing-masing dan dicatat nama kelompoknya. Nama kelompok kita urut dari sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Penyaji itu yang menyampaikan di depan.
Ada masalah? Pahami dulu yang ini adalah studi kasus terkait dengan waktu seperti apa, fitnah seperti apa. Nah setelah itu ini soalnya. Dari pembacaan ini baru nanti di soalnya. Sama. Ada yang bingung? Kelompok sini ada yang bingung? Oke, kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Ada masalah? Tidak. Oke. Oke, terakhir. Oke, untuk yang sudah kelompok 1, silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kasus saja, yaitu ada yang namanya kasus hoax di sini. Kasusnya yaitu beredar pesan di grup WhatsApp kelas bahwa sekolah akan diliburkan mendadak karena ada guru yang terpapar virus berbahaya. Setelah dikonfirmasi, ternyata itu adalah berita bohong dari orang yang tidak bertanggung jawab. Di sekolah akan diliburkan atau si A menang lomba karena minum juri. Untuk masalahnya, informasi tersebut tidak benar atau hoax dan fitnah, disebarkan tanpa klarifikasi sehingga menimbulkan keresahan dan merusak nama baik. Lanjut yang kedua yaitu dampaknya. Apa dampak buruknya bagi individu dan sosial? Untuk individu yaitu nama baik tercemar, dikucilkan, stres dan kehilangan kepercayaan. Bagi sosial yaitu menimbulkan keresahan, konflik, perpecahan dan hilangnya kepercayaan antara warga atau sekolah. Lanjut kita yang ketiga yaitu dalil. Sebutkan dalil atau nilai Islam yang dilanggar. Jadi dalilnya itu ada dari Quran surat Al-Hujurat ayat 5 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Sebelum kita menyebarkan berita tersebut kepada orang lain. Yaitu yang selanjutnya meminta maaf dan meluruskan informasi yang salah. Jadi ketika informasinya yang itu salah, maka kita harus meminta maaf dan meluruskan informasi tersebut. Jangan dilepaskan begitu saja. Kita harus tanggung jawab atas informasi tersebut. Kalimat ajakan dari kelompok kami yaitu saring sebelum sharing, tabayun itu kewajiban. Jadi kita sebelum menyebarkan berita atau memberi tahu berita itu harus sharing dulu, baru tabayun. Sedangkan tabayun itu kewajiban. Lanjut yang kedua yaitu 5 komitmen kelompok. Susunlah 5 janji bersama untuk menjaga lisan dan tidak menyebarkan hoax. Kami berjanji tidak menyebarkan berita sebelum jelas kebenarannya. Yang kedua, kami berkomitmen melakukan tabayun terhadap setiap informasi. Yang ketiga, kami menolak hoax, fitnah, dan ujaran kebencian. Yang keempat, kami menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Yang kelima, kami siap meluruskan berita salah demi menjaga persatuan. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih hapus dulu. Oke, selanjutnya silakan untuk kelompok 2 maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Yang pertama, kasus pertama itu kasus beredar pesan di grup WhatsApp kelas bahwa sekolah akan diliburkan mendadak karena ada guru yang terpapar virus berbahaya. Setelah dikonfirmasi, ternyata itu adalah berita bohong dari orang yang tidak bertanggung jawab. Kasus yang kedua itu tentang fitnah. Seseorang menyebarkan kabar bahwa si A memenangkan lomba bukan karena kemampuan, tapi karena menyuap juri. Kabar ini membuat si A dikucilkan oleh teman-temannya. Tugasnya bahwasanya kita harus menganalisis bagaimana fitnah dan kasus hoax ini merusak hubungan antara sesama. Yang pertama, fakta dan masalah. Apa sih inti masalah dalam kasus tersebut? Dalam kasus hoax, inti masalahnya adalah penyebaran informasi palsu melalui grup WhatsApp. Dan yang keempat, solusi. Langkah nyata apa atau tabayun untuk mencegahnya? Yang pertama, langkah untuk mencegahnya adalah dengan menerapkan tabayun, yaitu periksa fakta dan keaslian informasi, tidak langsung mempercayai, bisa disebut sharing sebelum sharing. Terus solusinya bagaimana agar langkah nyata apa untuk mencegahnya? Ya, yang pertama kita harus tabayun atau mencari apa kesalahannya. Setelah itu, biar informasi itu benar akurat atau tidak, kita butuh data. Kalau memang benar, dia terbukti, dia melakukannya, berarti memang dia si pelaku. Kalau tidak ada data, berarti bukan dia. Terus slogan anti hoax, kalimat dari kelompok kami, mata tambahi, omongan dan tindak tandukmu adalah senjatamu. Jadi lambemu, catatan itu harus dijaga. Jangan hanya menyebar hoax yang tidak. Presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih hapus dulu buat kelompok 2. Oke, selanjutnya dari kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang kedua, dampak. Apa dampak buruknya bagi individu dan sosial? Dampak bagi individu, salah satunya nama baik dan reputasi korban tercemar. Dan bagi sosial, menimbulkan konflik dan perpecahan antar teman. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Kami berkomitmen menerapkan sikap tabayun demi menjaga persaudaraan dan kedamaian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih hapus dulu buat kelompok 3. Oke. Tadi sudah setiap kelompok sudah menyampaikan hasilnya di depan dan saya suka dengan kata-kata tadi, ada di kelompok 1, ada di kelompok 2 juga, terus juga ada beberapa di kelompok 3, tapi intinya saya ambil salah satu saja.
Tentunya bagus-bagus semua kan? Yang kata kuncinya tadi adalah saring sebelum saling atau sharing. Dan posternya yang disampaikan kalimat ajakannya, alhamdulillah saya katakan bagus dan semoga itu sesuai dengan apa yang ditulis. Jadi sesuatu yang kalian tulis semoga itu menjadi sesuatu kenyataan dalam kehidupan kalian masing-masing. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberi waktu kalian untuk debat singkat atau bertanya kepada kelompok lain terkait dengan apa yang dipresentasikan oleh kelompok masing-masing. Jadi silakan yang mau bertanya boleh angkat tangan dari kelompok mana dan mau tanya ke kelompok mana. Ya, silakan dari. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kelompoknya Kak Zaidan. Bagaimana kita meneliti kebenaran jika tidak ada bukti nyata? Silakan untuk kelompok 1 bisa dijawab. Silakan jawab. Ya, Coba kita kumpulkan dulu. kampung nggak? Kok bisa? Kan sekampung yang sudah tahu. Iya. Kita tanyai apa? Ya nggak bawaan bayuan. Kita tanyai. Kita kumpulkan dulu jawabannya, terus kita tanya kalau ada fitnah benar atau enggak ini. Terus tanyai. Hari kemarin ada yang masalah dengan orang lain nggak, kamu kok ada ini, coba kita panggil dia, terus kita interogasi, coba ya gitu kan. Hasilnya? Hasilnya ya jelek, nangis jujur ya alhamdulillah, nggak jujur ya tanam saja. Wah, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya silakan untuk kelompok lain yang mau bertanya atau kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok kedua atau kepada kelompok 3. Silakan angkat tangan kelompoknya. Silakan kelompok 3. Bertanya kepada kelompok kedua. Oke. Mengapa media sosial menjadi sarana hoaks dan fitnah? Silakan dijawab. Karena media sosial itu mudah diakses, bahkan menggunakan internet. Kalau kita nggak menggunakan internet, itu tidak mudah diakses. Kenapa kok menjadi sasaran empuk di media sosial? Satu, seharinya itu jarang orang yang nyari. Yang kedua, akun resmi sama akun hoax itu bedanya itu beda tipis. Mungkin sekarang ada fitur centang biru, berarti itu akun resmi. Yang nggak centang biru, berarti itu punya akun hoax. Tapi itu nggak mesti kayak gitu. Karena masing-masing orang itu memiliki akun dan masing-masing orang juga memiliki hak untuk menyalin dan menyebarluaskan. Kalau di media sosial bukan hanya satu orang yang tahu, bahkan seluruh dunia pun bisa tahu. Itu kenapa media sosial adalah sarana empuk untuk menyebarluaskan berita hoax atau Hasil presentasi ini bahwasannya yang pertama adalah tadi sudah saya sampaikan juga bahwasannya tujuannya adalah kita presentasi dan debat adalah yang pertama bahwasannya ini semacam latihan dalam kehidupan nyata kalian, bahwasannya nanti ketika kalian hidup di masyarakat pasti akan ada orang yang tidak suka kepada kita, akhirnya menyampaikan berita-berita yang tidak benar tentang diri kita live seumpamanya. Sekarang kan dengan adanya media sosial kan lebih mudah ya, live di rumah, menawarkan sebuah produk
jualan online shop dan lain sebagainya, atau menjadi yang laki-laki menjadi programmer. Kan kadang-kadang masyarakat kalau nggak tahu kepada kita, nah, kerja apa dia di rumah nggak kemana-mana. Jangan-jangan kalau sudah muncul kata jangan-jangan, ini nanti akan menimbulkan jangan-jangan dia begini, jangan-jangan punya ini, dan seterusnya. Nantinya ke sana. Makanya kalian dari presentasi hari ini dan debat singkat hari ini, tujuannya kalian harus siap menghadapi setiap tantangan kehidupan kalian ke depan. Oke, untuk hasil presentasi hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Silakan kembali ke aturan duduk masing-masing. Oke, sudah. Untuk memahami tes pengetahuan kalian, ini akan saya bagikan asesmen pengetahuan masing-masing. Nama sudah? Oke, sudah. Kertasnya saya ambil. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjut minggu depan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lanjutan dari fitnah dan hoax. Kita akan bicara materi terkait dengan adu domba dan gosip. Ya, sana. Sebelum kita akhiri, saya minta kepada Mas Dedan untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Oke, sebelum diakhiri pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa Oke, silakan duduk dengan Mas Dedan. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kita sehat selalu. Perlu kita kita tekankan lagi saring sebelum sharing. Artinya ke sana kita harus menjaga lisan, jangan hanya sebatas ngomong saja tanpa memverifikasi kebenarannya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.